Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu yang berada di tempat ini beribadah secara online maupun onsite, Yes. kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita sudah masuk di dalam bulan Juni di tahun 2025. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Biar Tuhan selalu menyertai kita untuk bulan-bulan kedepannya, dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan di bulan Mei kita sudah berlalu, Tuhan sudah juga menyertai. Untuk itu mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang sore hari ini mau beribadah, bersehati, memuji, membesarkan nama-Mu, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami, biar kami boleh lagi lebih menyembah-Mu, lebih lagi mendengarkan firman-Mu, bahkan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, disertai dengan perjamuan, dengan juga pengurapan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan di tempat ini. Ya Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang bekerja dari awal setengah hingga akhir. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
pujian. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, dengan puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. untuk Tuhan. Amin. Kita bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir. Amin. Amin. Dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, mari kita nyanyi puji Tuhan. Yes. Persembahkanlah seluruh hidup.
dengan darahnya yang kudus. Mari kita selalu angkat pujian baginya. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Amin. Pengorbanannya di atas kayu salib yang begitu luar biasa untuk setiap kita.
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita merindukan bersekutu lebih lagi. Kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Biarlah Roh Kudus menjamah seluruh kehidupan kita. Karena hanya kuasa Tuhan yang dapat mengubahkan hidup kita. Mengalir penuh
hadirat. Satu hal yang kami rindu, kami ingin selalu dekat di hadirat, bahwa kami lebih lagi Bapa, untuk selalu mengerti rencanamu dalam hidup kami. Kami boleh melakukan apa menjadi kehendak-Mu. Sebab itu mari Roh Kudus penuhi kami, penuhi urapi kami, kurabangan kasih, indaratan kami. Aku mengucap syukur. Biarlah setiap puji-pujian penyembahan kami Bapa, biarlah syukur kami malam hari ini kami naikkan di hadirat. Terimalah Bapa persembahan kami lewat pujian penyembahan kami. Biarlah boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Kurabangan kasih. Aku mengucap syukur. Aku terima kasih Tuhan. Mengarilah kuasa-Mu Roh Kudus. Urapi kami di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Urapi kami dengan urapan yang baru. Aku percaya Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terlebih Tuhan Yesus, bentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati. Sampaikan pesan-Mu Roh Kudus, karena kami mau terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, kebenaran di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, beri hikmat, pewahyuan, kepekaan, pertajam dengan Roh-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bukan dari pikiran, dari pengetahuan hamba-Mu, tapi pengetahuan dari Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Ya baik, puji Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya saat sore hari ini saya beri judul, ya kita boleh mengalami selalu janji Tuhan, berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari saudara, saya mau katakan di tempat ini, kadangkala kita tuh selalu berkata, Tuhan hidupku gak bahagia. Betul apa betul? Seringkali kita mengalami di dalam setiap kehidupan itu, kok hidupku kayak gini ya Tuhan, kok hidupku seperti ini ya Tuhan. Mana janji Tuhan hidupku bahagia? Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan malam hari ini buat hidup saudara dan saya, seberapa banyak di tempat ini hari ini saudara berbahagia karena Tuhan Yesus Roh Kudus hadir dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Yuk kita buka Mazmur 119 ayat 1 dan 3. Ada 2 kali ya dikatakan berbahagialah. Ya kita baca bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Saya mau baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang apa saudara? Hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang yang apa saudara? Memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara, kita ulang di dalam ayat yang pertama. Di sini firman Tuhan katakan berbahagialah. Makanya tadi dari awal saya katakan, kadang-kadang kita merasa berbahagia saat kita diberkati.
saat kita mengalami janji Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, saat kita dalam menjalani kehidupan itu aman-aman, baik-baik saja, kita seringkali berkata, oh Tuhan, saya sangat berbahagia banget. Hati-hati. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Kita boleh memiliki segalanya di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh punya segalanya dalam kehidupan kita. Dan itu mungkin membuat hidup saudara berbahagia. Tapi dengar baik. Ini firman Tuhan, Mazmur katakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah. Kenapa saudara? Berbahagialah orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Disinilah firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar menuruti apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Ada dua pilihan dalam hidup saudara. Mana yang mau saudara pilih? Satu, saya mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk melakukan kebaikan, berbuat baik, itu mudah apa susah? Saudara jawab. Untuk melakukan kebaikan, berbuat baik, itu mudah atau susah? Mudah, saudara. Gampang. Saat kita mau menolong orang, ya, saat kita memberi kekuatan, gampang. Kita bisa melakukannya. Semua di tempat ini bisa melakukannya untuk melakukan kebaikan. Tapi yang kedua, pilihan kita yaitu melakukan kebenaran. Amin saudara. Apa sih Bu melakukan kebenaran? Yaitu kita mau mentaati firman-Nya. Kita mau menurut hidup kita sesuai dengan Taurat Tuhan. Ajaran yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Ini hidup tidak bercela, kata Tuhan. Di akhir zaman ini saudara, Tuhan Yesus sudah berjanji buat saudara dan saya. Ketika dia naik ke surga, dia mencurahkan berkat buat hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan telah mencurahkan berkatnya bagi para murid-murid, yaitu hidup saudara dan saya. Namun satu hal saudara, kalau saudara mau hidup diberkati Tuhan, orang yang selalu mengalami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, kadang kita salah. Kita berbahagia saat kita punya segalanya, merasa aku diberkati. Tapi Tuhan katakan, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu hidupnya setia sesuai dengan kehendaknya, melakukan seturut apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kenapa berbahagia saudara? Karena saudara kita percaya, saat kita melakukan tetap setia dan mengasihi Tuhan, maka saya percaya hidup saudara dan saya di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Saya diberkati karena saya setia sama Tuhan. Saya melakukan tidak bercela dalam hidup saya. Hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Karena kebaikan tidak menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Kebaikan tidak menyelamatkan. Tapi ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita untuk tidak bercela, maka saya percaya keselamatan, berkat yang dari Tuhan kita akan terima malam hari ini. Amin. Amin saudara. Amin. Yang kedua, kita lihat yuk. Berbahagialah, ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang apa saudara? Memegang peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Saudara, seringkali kita merasa saya diberkati kalau saya datang beribadah. Cari Tuhan, cari berkatnya. Hati-hati. Bukan cari sumbernya. Seringkali motivasi kita mencari Tuhan itu salah.
datang beribadah, datang untuk memuji, menyembah Tuhan, rajin saudara, tapi motivasinya salah. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang memegang peringatannya, mencari Tuhan dengan segenap hati. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, mari saudara, bukan asal nyanyi, bukan asal menyembah, bukan asal beribadah, tapi dengan segenap hati kita, karena kita benar-benar merindukan Tuhan Yesus. Amin. Jadi mari perbaiki motivasi kita. Kita beribadah bukan cari berkat, bukan cari makanan, bukan cari minuman, bukan cari kesenangan buat pribadi, tapi kita beribadah dengan segenap hati karena kita merindukan Tuhan Yesus. Dialah pemilik kehidupan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kita berjumpa. Saat saya memuji, menyembah Tuhan, saya saat mengangkat tangan, Tuhan, inilah kerinduan hati saya kepadamu. Saat saya duduk beribadah di tempat ini, saya merasakan hadirat Tuhan turun di tempat ini, melawat, menjamah hidup saya. Ketika saya datang dengan sakit penyakit, pulang saya mengalami kesembuhan. Itu terjadi saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu apapun pergumulan dalam hidup kita. Ketika saya datang di tempat ini untuk beribadah, saat saya datang dengan masalah, pergumulan, persoalan dalam hidup, tapi saat saya sungguh-sungguh dengan segenap hati datang pada Tuhan di dalam hadiratnya, saya mendapat kekuatan yang baru. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup. Dia memberikan Roh Kudus buat hidup saudara dan saya. Kita sadar saudara, Tuhan selalu beri yang terbaik dari surga. Dia selalu memberkati hidup saudara dan saya di tempat ini. Nafas itu juga berkat. Amin saudara. Sampai hari ini saudara masih duduk berdoa, beribadah di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan. Itu berkat yang dari Tuhan. Jadi hati-hati. Berkat bukan bicara hanya secara lahiriah, tapi berkat secara batinnya. Saat saya duduk beribadah di tempat ini dengan segenap hati, saya merasakan kehadiran Tuhan begitu luar biasa. Saya dilawat, saya dijamah, saya diurapi sama Tuhan. Pulang dari tempat ini ada sukacita yang tidak, yang tidak dapat dibayar oleh apapun. Ada damai, ada berkat. Hati-hati. Pegang peringatan-peringatan dari Roh Kudus. Kadang kita bandel. Katakan, saya bandel. Kenapa bandel saudara? Roh Kudus seringkali mengingatkan kita. Roh Kudus seringkali menegur kita. Roh Kudus seringkali memerintah buat setiap kita untuk selalu mencari Tuhan itu dengan segenap hatimu, dengan motivasi yang benar. Tapi seringkali kita bandel. Hati-hati anak-anak Tuhan. Satu hal yang kita perlukan dalam hidup kita, bukan berkat lahiriah. Katakan, bukan berkat lahiriah. Kalau berkat lahiriah itu bonus dari Tuhan, karena kita hidup di dalam kebenaran. Taat akan perintahnya, taat akan peringatan-peringatannya, taat kita terus selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka engkau diberkati oleh Tuhan. Itu bonus yang saudara terima. Yang percaya bersama saya katakan amin. Itu yang hal yang paling penting. Tapi yang paling penting berkat batinnya dalam hidup kita. Saya punya masalah nggak? Punya saudara, walaupun hamba Tuhan, saya masih manusia. Punya pergumulan nggak? Punya. Tapi ketika saya menghadapi beban hidup, saya punya Yesus. Ada damai. Saya masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena saya merasakan berkat yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan begitu besar dalam hidup saya. Kalau sebagai manusia kita udah nggak kuat. Tuhan, saya kan udah melayani. Tuhan kan saya sudah beri yang terbaik. Kok saya alami seperti ini sih Tuhan? Hidup saya seperti ini. Baik-baik.
Saya nggak pernah berkata sama Tuhan seperti itu, saudara. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, aku bersyukur dalam keadaan apapun, dimanapun aku berada, aku tetap mengucap syukur. Karena aku punya Tuhan Yesus yang selalu memberi aku kekuatan. Kuncinya apa? Beribadah, cari Tuhan dengan segenap hati. Saat berdoa, setiap malam kita berdoa. Kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan hadir. Bukan asal-asalan. Tuhan gak mau melihat kita asal nyanyi, asal berdoa, asal khotbah, saudara. Minta selalu peringatan Tuhan, tuntunan Tuhan. Sekali lagi, kita berbahagia bukan karena lahiriah, tapi karena batin kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Amin. Seberapa banyak di tempat ini yang merasakan kehadiran Tuhan saat kau memuji menyembah Tuhan? Boleh angkat tangannya, saudara. Batinmu dipuaskan, dahagamu dipuaskan oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi engkau merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Itu salah satu kebahagiaan yang gak bisa dibeli oleh apapun. Ada amin, saudara? Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Saya boleh merasakan Tuhan itu nyata di dalam hidup. Roh Kudus itu nyata dalam hidup. Saat saya lelah, saat saya lengah, saat saya ada emosi, ada kesal di hati saya, Roh Kudus suka bilang, jaga hatimu. Tuntunan bulan Juni, jagalah hati kita. Karena dari situlah terpancar apa, saudara? Kehidupan. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus pasti bisa jaga hatinya. Ada amin, saudara? Karena yang menguasai hidup kita siapa? Bukan daging kita, tapi Roh Kudus. Ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Orang nyakiti, silakan. Orang cuekin saya, silakan. Orang fitnah saya, silakan. Orang katain saya, silakan. Tapi saya percaya, ketika saya dapat menjaga hati, maka disitulah ada buah-buah dalam hidup saya. Pintu-pintu dibukakan buat saya. Berkat Tuhan dibukakan buat saya. Kemenangan, mujizat, keajaiban Tuhan nyatakan. Ada amin, saudara? Wow, katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi hari ini ada sukacita, aku berbahagia karena aku ada damai sejahtera. Katakan kiri kananmu, ada damai nggak? Coba lihat wajah-wajahnya, kalau ada damai pasti tersenyum. Masalah ada nggak, saudara? Ada. Tapi saya melihat orang-orang yang ada penuh dengan damai sejahtera, tenang, duduknya ada senyum-senyum. Luar biasa, itulah yang namanya berbahagia, berkat. Wow, Tuhan kita dahsyat. Kita menyingkapi firman ini, saudara, dalam hidup kita. Hidupi kebenaran. Ayat yang ketiga, luar biasa. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, kenapa kita tiap bulan dapat tuntunan? Tiap bulan. Karena kita mau berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kita mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bukan dengan kekuatan hebat kita, tapi kita berjalan sesuai dengan apa yang Roh Kudus tuntun setiap langkah hidup kita. Kita belajar peka ya. Tuntunan bulan Juni ini Tuhan akan membukakan bertajam kepekaan-kepekaan buat anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Ada amin, saudara? Yuk baca ayat yang ketiga, 2, 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan yang ditujukan. Amin, saudara? Orang yang berbahagia bukan yang saya katakan tadi, banyak punya harta, kekayaan atau lahiriah, tapi yang tadi tidak, pertama tidak berbuat celaka, kedua tidak melakukan kejahatan. Ya, Bu, saya kan nggak pernah mencuri, saya nggak pernah melakukan kejahatan, Bu. Tapi saya suka jelekin orang, suka fitnah orang.
Hati-hati, tanpa sadar. Makanya di dalam bulan Juni tuntunan introspeksi dirimu. Kita selalu menilai, melihat kesalahan yang dilakukan, berbuat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Merasa aku paling benar, aku mah gak salah, dia yang salah. Hati-hati. Yang Tuhan ingatkan di bulan Juni, penguasaan diri. Amin saudara. Kuasai diri kita. Yang kedua, jangan melakukan kejahatan, tapi kita hidup apa saudara? Menurut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Berjalan dalam tuntunan. Ketika Tuhan katakan jangan buka celah nggak? Jangan. Jaga hati nggak? Jaga. Nggak apa-apa saudara. Ketika kesal, ketika jengkel, saudara urut dada saudara. Ikutin saya. Sabar. Ya. Jangan dilawan dengan emosi. Lama-lama saudara, emosi akhirnya apa? Stroke. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Makanya firman Tuhan ingatkan di bulan Juni ini, penguasaan diri. Jangan marah-marah saudara. Segala dibanting, ini dibanting. Wow. Itu anak Tuhan bukan saudara? Anak siapa? Hebat. Udah tepuk tangan yang bilang anak iblis. Luar biasa. Ciri anak Tuhan tidak seperti itu. Dia bisa menguasai diri, ada kasih. Ketika orang ini, wah ditanya nggak ngejawab, ditanya nggak ngejawab. Saya cuma bilang sama Tuhan begini, Tuhan itu bukan bagian saya, tapi itu bagiannya Tuhan. Amin saudara. Bukan bagian saya, bagianmu kata Tuhan cukup mengampuni. Tuntunan bulan Juni apa saudara? Mengampuni. Lepaskan. Jangan melakukan kejahatan. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, berarti engkau orang yang jahat. Melakukan kejahatan. Bukan hanya membunuh, bukan hanya mencuri, tapi nggak bisa mengampuni. Saudara juga melakukan apa saudara? Ini firman Tuhan buat saya saudara. Ya, karena ini pedang bermata dua. Saya diingatkan oleh firman ini. Nah, mengampuni. Kalau engkau mau diampuni. Seberapa banyak yang mau diampuni sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Kenapa ampuni orang-orang yang bersalah sama kita? Karena gak ada manusia yang sempurna di tempat ini. Gak ada manusia yang hebat. Gak ada manusia yang melebihi kasih Kristus. Miliki kasih Tuhan. Jadi kebahagiaan yang Tuhan beri dalam hidup kita, ketika kita dalam kondisi apapun, ada damai sejahtera. Tetap tersenyum. Bisa gak saudara tersenyum? Harus. Diusahakan kata firman. Bu boro-boro tersenyum, pengen geprek Bu, pengen lonjong. Betul saudara. Tapi Tuhan ingatkan bulan Juni ini, penguasaan diri itu penting. Karena kita bukan pengikut iblis, tapi kita pengikut Tuhan. Dalam kondisi apapun, pertama bersabar, kedua tetap tersenyum. Amin saudara. Buka yuk Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Saya mau katakan sekali lagi, pilihan itu bukan saja ditunjukkan bagi bangsa Israel, tapi buat hidup saudara dan saya di tempat ini. Kita buka Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Kita baca ya bersama-sama ya, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi apa? Saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Suruh pilih apa saudara? Kehidupan. Kita harus pilih kehidupan. Kita punya kehidupan karena kita punya Tuhan Yesus. Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan,
Bahkan supaya engkau hidup, baik engkau, baik hidup kita maupun keturunanmu. Wow, luar biasa. 20 kita baca ya. Ya, dengan apa saudara? Mengasihi Tuhan, memilih hidup itu yang pertama dengan apa? Mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan kembali apa? Suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka berkat Tuhan. Amin. Saudara dan saya punya ikatan perjanjian dengan Tuhan Yesus. Amin. Kuncinya kita mengasihi Tuhan, mendengar suaranya, berpaut padanya, maka hal di dalam setiap hidup kita, maka kita mengalami janji dan berkat Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Perjanjian ini bukan kepada bangsa Israel, tapi buat hidup saudara dan saya hari ini. Kuncinya mengasihi Tuhan. Amin. Seberapa banyak di tempat ini yang mengasihi Tuhan? Angkat tangannya saudara. Dalam kondisi apapun kita mau tetap mengasihi Tuhan ya. Kita mau tetap cinta Tuhan, kita mau tetap setia sama Tuhan. Kebahagiaan di dalam hidup kita, saat kita bukan hanya menerima berkat dari Tuhan, tapi saat kita mengambil satu pilihan, yaitu keputusan bahwa di dalam hidupku aku mau lebih mengasihi Tuhan dan lebih mendengar suaranya dan lebih berpaut padanya. Artinya hidup di dalam ketaatan. Katakan, saya mau taat, saya mau berpaut dengan Tuhan. Jangan sekali-sekali pakai kekuatan kita. Saudara mau melakukan apa, mau berbuat apa, libatkan Tuhan. Doa dulu, tanya dulu sama Tuhan. Jangan sembarangan ambil keputusan. Pesan Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Pilihlah kehidupan yang setia, mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya dengan melakukan taat apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Maka lanjut umurmu untuk tinggal di mana? Di tanah yang dijanjikan Tuhan. Di mana saudara? Surga mulia. Seperti yang Tuhan katakan ketika dia naik ke surga, aku menyediakan tempat bagimu di sana. Kita akan mengalami janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Terakhir ya, kata terakhir semangat, Mazmur 115 ya. Kita baca ya, terakhir ayat 12 dan 13. Ini orang yang berbahagia juga saudara, ya, tadi tidak melakukan kejahatan. Yuk, 2, 3. Tuhan telah mengingat kita, ia apa saudara? Akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. 13 ya. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau saudara mau diberkati, kuncinya miliki takut akan Tuhan harus ada dalam hidup kita. Jangan main-main dengan Tuhan saudara, karena janji Tuhan iya dan amin. Hati-hati ya saudara kekasih. Ini firman bukan buat saudara saja, tapi buat saya. Saat kita mendengar suara Roh Kudus, memulihkan hidup kita, memberi kita kekuatan. Kita mendengar suara Roh Kudus mengingatkan kita akan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kita mau berubah. Amin saudara. Ketika kita hari ini belum baca firman, Roh Kudus suka bilang, nak baca firman. Saya bangun tidur sebelum ngapa-ngapain, saudara baca dulu firman. Walaupun sedikit baca ya saudara. Karena firman inilah Tuhan sedang berbicara buat kita.
Yang kedua, jangan malas berdoa. Katakan kiri kananmu, jangan malas berdoa. Ada yang malas berdoa di tempat ini? Nggak ada ya? Rajin semua. Puji nama Tuhan. Bangun, berlutut, berdoa. Libatkan Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Yang ketiga, kata firman Tuhan, kalau engkau mau diberkati, jangan malas ibadah. Amin? Amin. Siapa yang malas ibadah? Jangan ya. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita beribadah, kita bukan mencari berkat, tapi kita beribadah karena kita percaya hidupku adalah milik kepunyaan Tuhan. Aku akan mengalami perjanjian dengan Tuhan. Terakhir, beri waktu yang terbaik anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan ingatkan pesan Tuhan di bulan Juni. Beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Beri waktu yang terbaik untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Beri waktu yang terbaik untuk hidup menjadi berkat. Tuntunan bulan Juni. Ketika engkau menabur, maka engkau akan mengalami berkat. Janji Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil, anak-anak kecil maupun yang besar, orang dewasa. Saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Itulah makanya berbahagia kita bukan lahiriah, punya segalanya. Sekalipun saya makan sama ikan asin, tapi saya ada damai. Senang, nikmat sama sambal dicocol-cocol. Enak saudara. Kenapa? Itu berkat buat saya. Yang paling penting saya berbahagia saat Tuhan Yesus, Roh Kudus itu bertata dalam hati kehidupan saya, memimpin, menuntun, membimbing setiap langkah hidup saya. Selalu mengingatkan, selalu menegur saya. Bukan uang nomor satu. Makanya kata firman Tuhan, jangan kita cinta. Cinta apa? Tuhan. Jangan kita terkecoh. Dengan kita punya rasa cukup. Walaupun makan dengan ikan asin, uang di kantong ada 10.000, tapi saya punya rasa cukup. Saya mengalami berkat Tuhan. Kenapa? Karena ada damai di hati saya. Ada berkat yang terbaik yang Tuhan beri. Makanya yang terakhir, anak-anak Tuhan di tempat ini pesan Tuhan bulan Juni. Matius 6 ayat 33. Mungkin saudara udah hafal ayat ini. Yuk buka Matius 6 ayat 33. Siapa yang udah hafal? Kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan cari uang dulu ya. Bukan uang nomor satu, tapi Tuhan nomor satu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kesehatannya ditambahkan, berkatnya, usahanya, keuangannya, ekonominya diberkati sama Tuhan, ditambahin saudara. Kalau kita lebih dahulu mencari Tuhan, kerajaan Allah. Utamakan Tuhan, maka engkau akan diutamakan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan, maka engkau akan dinomorsatukan sama Tuhan. Amin. Hidup ini pilihan, mana yang mau saudara pilih? Yuk, bulan Juni ini kita mau lebih lagi cari Tuhan dan kerajaannya serta kebenarannya. Maka saya percaya semuanya Tuhan tambahkan. Kesehatannya, berkatnya, bahkan sukacita, damai sejahtera Tuhan tambahkan dalam hidup kita yang percaya. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Artinya ditambahkan sudah kekurangan nggak? Kalau ditambahkan sama Tuhan kekurangan nggak? Tidak. Saya boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup saya. Amin saudara. Hari ini ada yang sudah gak bisa makan? Makan banyak bu. Hari ini ada yang gak punya uang?
ada. Tapi inilah firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Tidak berhemat, tidak kekurangan, engkau akan berlimpah berkat. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Wow, Tuhan dahsyat. Saya mengundang para imam, yuk kita satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kita memberi yang terbaik. Kita bukan rutinitas melakukan perjamuan kudus, tapi kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjanjian, perjamuan kudus. Mari kita mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Firman sudah kita dengar, kita mau introspeksi diri kita. Kita mau melihat kedalaman hati kita. Sebelum kita sehidangan makan dan minum di dalam perjamuan kudus, mari kita mau akui dahulu segala dosa kita. Selama 1 bulan penuh, kita banyak yang kita tanpa sadar, kita melukai sesama, melukai hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Tapi hari ini yuk kita mau datang sama Tuhan, akui segala dosa kita. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus katakan, lihat hatiku, jamah hidupku, ampuni dosaku. Saya mengundang Bapak Kiki dan Ibu Felis untuk melayani di dalam perjamuan kudus. Saudara, saya mau Tuhan jamah hidupmu. Tuhan jamah, penuhi hidupmu dengan kuasa Tuhan. Saya percaya malam hari ini hidup saudara diubahkan. Mari saudara minta ampun sebelum kau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus Allah yang setia, Allah yang adil. Waktu engkau mengaku dosa-dosamu dan melepaskan segala kesombongan, keakuan, melepaskan pengampunan, mengakui kesalahan, Tuhan akan layakkan saudara dan saya. Tuhan akan menyucikan hidup saudara dan saya. Tuhan akan baharui hari ini hidup saudara dan saya. Dan Tuhan akan melepaskan, memerdekakan segala belenggu-belenggu yang mengikat. Mari kita angkat pujian karena salibmu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan di tempat ini. Setiap pribadi berdoa. Mari para imam angkat pujian ini. Kurabata kasyane. Buka hatimu saudara. Perjamuan kudus, kita boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Hari ini kita mengucap syukur. Kita minta perkenanan Tuhan agar kita dilayakkan. Kurabata kasyane. Kurabata kasyane. Pribadi berdoa, Tuhan ampuni aku segala dosa dan kesalahan, dan aku juga mau mengampuni, melepaskan pengampunan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan di hidupku ya Roh Kudus. Kau berikan hidup hari ini Tuhan, beri hidup yang baru. Biarlah darah-Mu menyucikan, menguduskan, melahirkan, pulihkan hatiku Tuhan dari awal pertama. Kurabata kasyik berebete kasyan. Kuasa-Mu uri diri lo jiwaku. Amin. Amin Tuhan. Katakan dari hatimu saudara. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu
di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal kita hati, arahkan hatimu, kita mau sungguh-sungguh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami ya Abba. Saat ini kami mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah darah-Mu menyucikan, memulihkan, menyembuhkan kami. Yesus Tuhan, tolak segalanya dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan, cinta Tuhan dan taat padamu. Kuri biasa. Aku percaya malam hari ini kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan jiwa kami. Syarala bataka syekirilo. Yes. Katakan karena salib-Mu. Kuriala bataka syande. Kuriala yase. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus. Kami minta perkenan-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Ya Rabba-Rabba Kasyanda. Kami minta perkenan-Mu di dalam nama Yesus. Rabba-Rabba Kasyanda. Hamba-Mu berrias. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan. Aku memakai otoritas yang dari Tuhan. Bapak Kini, Ibu Felis, kami pakai otoritas yang dari Tuhan. Berikan adia senai dalam nama Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan, tahirkan kami. Berikan adia untuk melayani perjamuan kudus-Mu di dalam nama Yesus. Karena salib-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, biar Raya Hasenai. Tuhan berbicara, berfirman bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Roh Kudus. Bekerjalah, berkaryalah dalam hidup kami. Kami siap ditegur, kami siap dikuatkan, kami siap Tuhan dipulihkan, diselamatkan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Sucikan, kuduskan roh dan anggur, ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa. Amin. Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika kau mau mendapatkan kemenangan, lepaskan segala yang mengikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kurabata kata kasih. Kuribita kasih. Kita bersyukur hidup kita sudah diselamatkan. Kita diberkati Tuhan. Kita diurapi oleh Tuhan. Ini bukan roti biasa. Ini bukti kasih Tuhan Yesus buat saudara dan saya di tempat ini, yaitu tubuh Tuhan yang tercurah di kayu salib, yang terpecah-pecah untuk saudara dan saya di tempat ini, untuk berkenan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, saya dapat Matius 20 ayat 32b. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu, aku akan perbuat bagimu. Inilah firman Tuhan.
Mari saudara, angkat tubuh Kristus lebih dari atas kepalamu. Saudara, inilah bukti cinta kasih Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Dia mati di kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik. Bahkan darahnya tercurah malam hari ini buat hidupmu. Saudara percaya waktu engkau memakannya, engkau sedang bersekutu dengan tubuh Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, bahkan kutuk diputuskan, berkat dicurahkan, hidupmu dipulihkan, dosamu diampuni. Percayalah saudara. Mari angkat lebih dari atas kepalamu. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukan yang kau pegang adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan yang menyucikan hidup saudara dan saya. Darah Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosa. Darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau. Ketika kita meminumnya, kita sedang bersekutu dengan darah Tuhan Yesus. Mari dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Bukankah yang saudara pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu, terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kurabanda karaya saya, ku mengucap syukur, ku berterima kasih Tuhan. Ya senang, ku bersyukur. Mari sembah, mari kita menyembah Tuhan Yesus. Katakan, ku mengucap syukur. Syarabakaya, ku bersyukur ya Yesus. Ku percaya darah-Mu memakaikan setiap hidup kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kuribirilos, kita
kasih Tuhan Yesus. Uripi hais, boleh didingin naik. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Iripi biasa kami dipulihkan, kami dibaharui, kami disembuhkan, kami boleh dilepaskan, dimerdekakan malam hari ini Tuhan. Uripi biasa kerebeteka syakara rabaka. Ya Roh Kudus, satu hari kami minta. Kami mau terus lebih dalam lagi Tuhan. Roh Kudus urapi kami, penuhi kami. Uribi hasiki dilais, materaikan kami ya Tuhan. Syiribi orihas, bila api-Mu Roh Kudus membakar setiap hati. Kurabatan kasih. Saya mengundang Ibu Kristan untuk maju ke depan. Kurabatan, siapkan hatimu. Amin. Yes. Angkat pujian dari hati. Biar ada kasih. Ya Tuhan. Katakan Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, mari para imam terus angkat pujian ini. Habiskan tahirkan hamba-Mu bersama Ibu Kristan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, memakai otoritas yang dari Tuhan, akan mengurapi setiap umat-Mu di tempat ini. Aku percaya Roh Kudus, Tuhan mengurapi dengan api Roh Kudus-Mu dari surga. Penuhi, urapi jemaat umat-Mu, materaikan dengan kuasa dari Yesus. Aku mohon, penuhi, urapan yang baru tercurah di dalam nama Yesus. Di bulan Juni ini kami boleh menerima. Sucikan, kuduskan minyak Tuhan. Aku percaya bukan minyak, tapi Tuhan mengubahkan menjadi darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib untuk mengurapi, memateraikan setiap kami anak-anak-Mu di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Katakan penuhi aku. Angkat pujian ini sebagai kerinduan. Katakan Roh Kudus, penuhi aku Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Kami tidak mampu berjalan tanpa urapan. Urapan Yesus. Seperti Tuhan melihat hatimu. Urapan kasih. Urapan kasih. Urapan kasih. Seperti rusa. Katakan ini hatiku Tuhan. Mari saudara yang sudah mendapatkan berdoa dengan sungguh-sungguh minta pada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, urapi aku, urapi pasangan dalam hidupku, urapi keluargaku, urapi anak-anakku Tuhan, urapi hidupku Tuhan, karena kami rindu menerima urapan yang baru. Karena aku percaya Tuhan, pengurapan-Mu membawa keselamatan, pengurapan-Mu memberi kami kemampuan, pengurapan-Mu memberi kami perlindungan, pengurapan-Mu memberi kekuatan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kurabatan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tangan kananmu lebih dari atas kepala. Katakan Roh Kudus.
Kudus, urapi aku Tuhan. Amin. Kudusku, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami. Ya Roh Kudus, urapi kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Kami tidak sanggup berjalan. Kami tidak bisa berjalan tanpa urapan-Mu. Saat ini kami membutuhkan urapan Tuhan yang baru di bulan Juni ini, Bapa. Aku minta di dalam nama Yesus, urapi kami, materaikan kami dengan kuasa darah Yesus. Aku percaya. Mari saudara, buat tanda salib di keningmu. Hamba sebagai hamba Tuhan melepaskan pengurapan atas engkau. Pengurapan Tuhan, pengurapan kemenangan, pengurapan keberhasilan, pengurapan kelimpahan pada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Mari buat tanda salib. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan, aku terima urapan yang baru. Mari berdoa, mengucap syukur. Mengucap syukur. Harabata syukuri dikasihani. Idarabati kiri beosyana. Tuhan yeri beosya kiri beosyana. Aku percaya Tuhan. Syarabata kasyakiri betekashana. Uri biar bala-bala ya syana. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus. Aku mengucap syukur. Aku sudah menerima urapan Tuhan yang baru dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau masih ada di tanganmu, oleskan pada tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan, mujizat, keajaiban malam hari ini dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu melingkupi hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami terima kesembuhan yang dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan, pembalikan keadaan yang dari Tuhan Yesus, menerima berkat kelimpahan, kasih anugerah rahmat-Mu selalu baru dalam hidupku. Mulai hari ini hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang hidup dalam hidupku. Ada Allah Roh Kudus yang memimpin, membimbing, mengarahkan, menuntun setiap langkah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan baik, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk itu mari kita bersatu hati. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih pada sore hari ini kalau Engkau sudah begitu baik bagi setiap kami. Dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, kiranya Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 2 kali ya, satu untuk kas gereja, satu untuk diakonnya. Silakan kepada petugas program. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, dengan baiknya, dengan nyanyian.
untuk persembahan yang telah diberikan, kiranya Tuhan membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada pengumuman seperti biasa, Doa 10. doa 10 malam berturut-turut ya, tidak boleh ada yang kosong. Untuk kegiatan sepekan ke depan seperti biasa, dan nanti akan diberitahukan siapa yang melayani. Mari kita sama-sama, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dengan kasih Tuhan saya mengundang Bapak Hendra Budiman untuk berdoa syafaat. Amin. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Biarlah lewat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, kami diteguhkan Tuhan. Kami dimeteraikan bahwa kuasa-Mu Tuhan, bahwa kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami hidup bukannya milik kami lagi sekarang Tuhan, tapi kami hidup untuk Engkau Tuhan. Ajar Tuhan, untuk kami boleh mengerti lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi Tuhan, atas kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sebab hidup kami bukannya untuk di sini saja Tuhan, tapi kami hidup untuk senantiasa menghidupi firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar mengenal diri kami. Kami boleh introspeksi keadaan kami. Seringkali kami mengecewakan Kau Tuhan. Seringkali kami Tuhan selalu berbuat sesuatu di luar kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami, perbaharui batin kami dengan Roh-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Supaya hidup kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menurut terang firman-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, kami tidak kuat, tidak mampu. Di akhir-akhir zaman ini Tuhan, kami boleh lebih lagi Tuhan menyandarkan setiap apa yang ada pada kami Tuhan. Seringkali kami lupa Tuhan, siapa diri kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk selalu taat beribadah Tuhan, untuk selalu berdoa Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus pada saat kami akan memperingati hari Pentakosta Tuhan. Biarlah kami boleh belajar bertekun Tuhan di dalam doa Tuhan. Kami boleh terus Tuhan belajar Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau akan kerjakan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini kami boleh bawa pokok doa kami, khususnya bagi negara dan bangsa kami Tuhan. Di tengah situasi dunia yang penuh dengan krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan, krisis politik, dan terjadi pergeseran-pergeseran berkependudukan di negara ini Tuhan, sehingga boleh banyak Tuhan orang-orang yang mengalami PHK, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan, melewati hari-hari yang berat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Tolong Bapa, ampuni bangsa ini Tuhan. Kau selama bangsa ini menjauh dari Tuhan. Oh biarlah kiranya Tuhan sendiri bukakan hati mereka Tuhan, bukakan supaya mereka boleh mengerti kehendak Tuhan, bahwa satu-satunya adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan di negeri kami ini Tuhan. Mari Bapa, kami percaya Engkau bawa, buka hati, pulihkan bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami suatu lonjakan yang besar Tuhan. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau jamah bangsa ini Bapa, sehingga Tuhan boleh bekerja atas negeri dan bangsa kami. Kami berdoa juga untuk Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran. Biarlah akhirnya lewat mereka Tuhan, mereka boleh dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka Bapa. Sebab mereka juga perlu Tuhan didukung dalam doa. Mereka juga perlu Tuhan selalu berharap kepada Tuhan, sehingga pekerjaan apapun yang mereka harus kerjakan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Berkati juga gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan juga boleh ambil bagian dalam ibadah pengurapan Roh Kudus Tuhan, supaya mereka juga boleh Tuhan pulihkan gereja-gereja Tuhan, boleh bersatu kembali. Oh, terima kasih Bapa, berkati juga pekerjaanmu di tempat ini. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah hamba-Mu Bulani, Pak Yusuf, seluruh pelayanan pekerjaanmu di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memberi hikmat akal budi Tuhan dalam setiap penggembalaan Tuhan. Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan, Tuhan setiap rahasia firman-Mu ya Bapa. Tuhan terus Roh Kudus ditambahkan Tuhan, lebih lagi Tuhan, sehingga umat Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini boleh mengalami Tuhan satu perubahan yang besar Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, khususnya tempat ibadah yang dirindukan. Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang akan nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah segala ketidakmungkinan kami yakin Tuhan, Engkau tetap ada bagi kami. Engkau menyertai, Engkau menolong, bahkan Engkau menyediakan. Allah Yehova Jireh, Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan selalu menerima berkat dari hamba-Mu dalam nama. Mari saudara sanak bangkit berdiri, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Percayalah saat kau mengangkat tangan, Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberkati engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kami ke hadirat-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya, Tuhan terimalah syukur kami, pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saat malam hari ini Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan Yesus, tangan-Mu yang memberkati setiap kami di tempat ini. Mari saudara arahkan hatimu. Saudaraku, pulanglah. Terimalah berkat pertolongan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dari surga, mengalir dalam kehidupanmu, mengalir dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, ekonomi, pelayananmu, mengalir dalam kehidupan anak menantu, cucu-cucumu, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Bahkan Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bejana-bejanamu, lumbung-lumbungmu dipenuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus, sehingga mengalir meluber Tuhan semua untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kaki kami melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus selalu memegang, menuntun setiap langkah hidup kami. Ada tiang awan, tiang api yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah di rumah-rumah kami, berkemah dalam keluarga kami, berkemah dalam toko usaha pekerjaan pelayanan kami, berkemah dalam hidup kami, anak menantu cucu kami. Aku percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu mengurapi dan memberkati kami. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi atas berkat yang kami terima malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai malam hari ini hingga Maranatha kami diberkati oleh Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, kita angkat pujianku, yakin kami sudah diberkati oleh Engkau. Aku sangat yakin dan percaya Tuhan. Tuhan memberkati kami di tempat ini maupun yang mengikuti
berkat ekonomi, pekerjaan, berkat usaha kami diberkati, bahkan daerah usaha kami diperluas, daerah perekonomian kami, bahkan Tuhan di saat yang tidak percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Tangan Tuhan selalu memberkati, menjaga, melindungi, membentengi siap hidup kami. Ada tangan Tuhan yang selalu menggendong kami, sehingga malapetaka, sakit, penyakit tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Virus-virus tidak dapat mendekat dalam hidup kami, karena aku percaya ada perlindungan Tuhan. Tuhan yang meluputkan di dalam setiap hidup kami. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar, kami tidak khawatir, kami tidak cemas, karena kami punya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Aku percaya Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, malam hari ini kami terima berkat Tuhan. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.